70, 80, 90-an kenangan masa lalu channel. Dalam seri ke-279 ini didukung oleh para pemain Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivona Rose sebagai Sakawuni, Idris Apandi sebagai Ramapati, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Seperti apa yang telah dikatakan oleh para Sudharma Papati, para pencatat peristiwa-peristiwa bersejarah, demikianlah seperti apa yang tertulis dalam batu-batu bertulis atau prasasti. Setelah Majapahit berdiri, maka dia Sang Ramawijaya naik ke atas tahta dan menjadi raja pertama di Majapahit. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 15 bulan Kartika, tahun Saka Rasa Rupa Dwi Sitangsu, atau tahun 1294. Dia Sang Ramawijaya naik ke atas tahta dengan mengambil gelar atau abhiseka Sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Maka dimulailah pemerintahan Sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana di atas bumi Majapahit yang semula hanyalah merupakan pedukuhan kecil di tengah-tengah hutan tarik. Rakyat merasa sangat bersuka cita atas hadirnya pimpinan agung mereka. Semua orang merasa lega dan berbahagia, seolah mereka menghirup udara baru yang jauh lebih segar. Mereka benar-benar menaruhkan seluruh harapan hidup mereka ke tangan-tangan Sang Prabu Kertarajasa. Selama 40 hari 40 malam, selama diadakan pesta penobatan Sang Prabu di istana dan di seluruh wilayah Majapahit, tak henti-hentinya rakyat menyanyikan lagu-lagu pujian atas raja baru mereka. Dan Sang Prabu sendiri sangat menyayangi rakyatnya. Beliau seolah menjadi jelmaan para dewa yang bersemayam di atas langit. Kedua buah matanya memancarkan kearifan dan kebijaksanaan Bathara Siwa. Tangan-tangannya lemah gemulai, memerintah bagaikan tangan-tangan Bathara Wisnu. Perkataannya lembut dan bijak bagaikan Bathara Brahma. Dan langkah-langkahnya tegap berwibawa bagaikan Sang Yama. Kita semua merasa lega, Kamandanu. Akhirnya jerih payah kita tidak membentur dinding kesia-siaan. Majapahit sudah berdiri, dan bahkan sekarang sudah mempunyai raja. Kita bukan lagi menjadi orang-orang liar. Kita mempunyai kedaulatan. Benar, Paman Lembu Sora. Kita mempunyai hak untuk disebut warga negeri Majapahit. Apakah kau bangga menjadi warga negeri Majapahit, Kamandanu? Saya bangga, Paman. Barangkali Majapahit dapat saya jadikan tumpuan harapan bagi masa depan saya nanti. Bagus, Kamandanu. Sekarang ini Majapahit sudah semakin bertambah besar. Daerah pemukiman sudah semakin luas. Hampir separuh dari hutan tarik di bagian timur sudah berubah menjadi daerah pemukiman penduduk dan lahan-lahan pertanian. Gelapnya hutan tarik
sudah dapat ditembus oleh cahaya baru. Dan semua ini berkat kepemimpinan Gusti Sang Ramawijaya. Benar, Paman. Kita semua merasa aman bernaung di bawah panci-panci kepemimpinan beliau. Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana memang seorang raja yang pantas mendapat penghormatan, pantas diteladani cara hidupnya. Beliau walaupun sudah menjadi raja, tetap hidup sederhana. Benar, Kamandanu. Hal itu tercermin di dalam gelar atau abhiseka yang telah beliau pilih. Kertarajasa Jayawardana. Tahukah kau apa artinya serangkaian kata-kata itu, Kamandanu? Oh, tidak, Paman Lembusora. Saya belum mengetahuinya. Baiklah. Kerta mengandung arti dapat memperbaiki Jawa dari kekacauan. Dan juga mengandung arti dapat menumpas para penjahat negara serta membuat kesejahteraan rakyat. Kemudian Rajasa mengandung arti dapat mengubah suasana gelap menjadi terang. Sedangkan Jaya mempunyai arti kemenangan. Kemudian Wardana. Wardana mempunyai makna dapat menghidupkan segala agama serta melipat gandakan hasil bumi. Demikianlah artinya abhiseka atau gelar yang sekarang ini dikenakan oleh Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana. Oh, memang sangat tepat beliau mengambil gelar Kertarajasa Jayawardana. Abhiseka itu sangat cocok dengan watak, sikap, dan perilaku Sang Prabu. Oh, iya, Kamandanu. Mengapa kita berdua malah berada di tempat ini? Mengapa kita tidak ikut bersenang-senang di istana bersama Sang Prabu? Di depan istana, di tengah alun-alun, sekarang ini banyak sekali diselenggarakan acara. Ada banyak tontonan yang memikat hati. Ayo, Kamandanu, kita bersenang-senang bersama-sama warga Majapahit yang lain. Ada yang ingin saya ketahui, Paman Lembusora. Apa itu? Konon kabarnya Sang Prabu hendak memilih para pejabat kerajaan. Kapan hal itu akan dilaksanakan, Paman? Kau ingin menjabat sebagai apa, Kamandanu? Bukan begitu, Paman. Saya tidak pantas menjabat sebagai apa-apa. Saya hanyalah berasal dari warga desa, Paman. Kalau saya bertanya soal itu, saya hanya ingin tahu saja. Sebab tidak mungkin Sang Prabu bekerja sendirian. Benar, Kamandanu. Seperti pernah saya katakan padamu, seorang raja tidak dapat bekerja sendirian saja. Dia harus memilih pembantu-pembantunya yang dianggap cakap bekerja dan bisa dipercaya. Kalau tidak salah, 40 hari setelah hari penobatan Sang Prabu menjadi Raja Majapahit, barulah akan diadakan pertemuan penting yang isinya ialah mengumumkan nama-nama dari para tokoh-tokoh yang nantinya akan menjabat di kerajaan Majapahit. Sudahlah, Kamandanu. Itu bukan urusan kita. Marilah kita pergi ke alun-alun dan menikmati tuak atau legen sambil duduk-duduk melihat tontonan. Sudah sejak lama kita berada di dalam ketegangan. Perlu juga rasanya kita menghibur diri. Maaf, Paman Lembusora. Silakan Paman berangkat lebih dulu. Kau tidak mau berjalan bersama-sama denganku, Kamandanu? Kau malu berjalan bersama-sama dengan orang tua seperti Lembusora? Bukan begitu, Paman. Saya mempunyai janji dengan Sakawuni. Silakan Paman berangkat lebih dulu. Nanti kita bertemu di alun-alun Majapahit. Oh iya. Aku lupa, Kamandanu. Orang tua memang banyak lupanya. Baiklah. Agaknya kau sudah membuat janji dengan anak gadis Adi Banyak Kapuk. Baiklah. Aku tunggu di alun-alun, Kamandanu. Iya, Paman. Silakan berangkat dulu. Nanti kami akan menyusul. Sakawuni. Wuni. Sakawuni. Hei. Apa yang kau lakukan di situ, Sakawuni? Tutup kembali pintu itu, Kamandanu. Angin malam sangat keras. Rupanya kau sedang tidak enak badan. Mau apa kau datang kemari, Kamandanu? Mau apa? Bukankah kita sudah membuat janji akan datang ke alun-alun bersama-sama? Kau berangkat sendiri saja. Biar aku di rumah. Ada apa denganmu, Sakawuni? Kau sakit ya? Tidak. Wajahmu nampak sedikit pucat. Dan tubuhmu kelihatannya lemas. Mungkin kau sakit, Wuni? Tidak, Kamandanu. Aku hanya terkenang almarhum ayahanda Banyak Kapuk. Sudahlah, Wuni. Kau jangan lagi terpancing untuk mengingat hal-hal yang sudah lalu.
Lebih baik kau melihat masa depanmu. Rumah ini sekarang kosong dan sepi. Seperti hidupku, kosong dan sepi. Kasihan Ayahanda Banyak Kapuk. Setelah sekian lama berjuang mendampingi Gusti Sanggrama Wijaya, akhirnya justru beliau tidak menikmati hasilnya. Sekarang Majapahit sudah berdiri. Hutan Tarik sudah berubah menjadi negeri. Dan Gusti Sanggrama Wijaya sudah duduk di atas tahta Majapahit. Kalau saja Ayahanda Banyak Kapuk sekarang ini masih ada, tentulah beliau merasa sangat bangga dan gembira. Tapi sayang sekali, nasib menyuratkan yang lain. Sakawuni, ayahmu memang sudah berjuang sejak lama. Tapi perjuangan dan pengorbanannya sama sekali tidak sia-sia. Kalau beliau tidak bisa menikmati hasilnya, maka sekarang kaulah yang akan menikmati hasilnya. Kaulah yang menikmati jerih payah ayahmu sekarang ini. Apa maksudmu, Kamandanu? Aku mempunyai contoh yang sangat bagus, Sakawuni. Dulu, ibuku pernah menanam sebuah pohon kelapa gading di samping rumah. Ibu merawat kelapa itu sejak masih kecil. Beberapa tahun kemudian, ibu wafat karena sakit. Dan pada tahun berikutnya pun, kelapa itu berbuah dengan lebat sekali. Apakah kerja ibuku sia-sia? Tidak. Karena kami, anak-anaknya lah yang kemudian menikmati buah kelapa itu. Kadangkala orang tua yang harus memulai suatu pekerjaan agung. Suatu pekerjaan yang besar, yang membutuhkan pengorbanan. Aku yakin, Sakawuni. Aku yakin, kalau saja seandainya sekarang ini ayahmu tahu, tentulah beliau gembira sekali bahwa kau akhirnya dapat menikmati jerih payahnya. Apa artinya semua ini? Jika aku harus menikmatinya sendirian, Kamandanu. Kau selalu merasa sendirian, Sakawuni. Iya, aku memang sendirian. Aku tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Aku mempunyai seorang ibu. Tapi beliau jauh dari sini. Dan beliau mempunyai dunianya sendiri. Apakah itu tidak bisa dikatakan bahwa aku sebenarnya hidup sendirian? Tidak, Sakawuni. Tidak ada orang bisa hidup sendirian saja. Kita semuanya berteman. Kita banyak teman. Sedangkan orang yang hidup sendirian saja, paling tidak dia berteman dengan pikiran-pikirannya sendiri. Sudahlah, Sakawuni. Tutuplah jendela pintu hatimu yang mengarah ke masa lalu. Ayolah, ikut aku ke alun-alun. Paman Lembu Sora telah menunggu di sana. Marilah kita berkumpul bersama kawan-kawan kita yang lain. Oh ya, kau pernah mengatakan bahwa kau senang sekali melihat tari topeng. Ayolah, Wuni. Ayolah kita pergi ke alun-alun untuk bersenang-senang bersama teman-teman kita yang lain. Janganlah mengurung diri di dalam rumah seperti ini. Ayolah, Wuni. Apalagi yang kau tunggu? Ayolah. Cepat rapikan pakaianmu. Sisirlah rambutmu. Dan marilah kita berangkat ke alun-alun bersama-sama. Baiklah. Tunggu sebentar di luar. Biar aku merapikan pakaianku dulu. Tunggulah di luar, Kamandanu. Pesta untuk merayakan penobatan Dyah Sanggrama Wijaya menjadi raja pertama di Majapahit masih terus berlangsung. Pesta itu sudah berlangsung 30 hari lamanya. Warga desa dari berbagai daerah berbondong-bondong, berduyun-duyun datang ke alun-alun Majapahit untuk menyaksikan berbagai macam tontonan sesuai dengan selera mereka masing-masing. Ada yang senang menonton permainan sulap, ada yang gemar menikmati ledek dengan tari-tariannya yang lemah gemulai. Ada yang senang menikmati tontonan pencak silat. Dan sebagian ada juga yang senang hanya dengan duduk-duduk sambil minum tuak, ngobrol ngalor ngidul, membicarakan perihal Majapahit. Tapi satu hal pantas dicatat, bahwa suasananya sangat menggembirakan. Suasana penuh ditandai warna yang cerah. Tak ada warga desa ataupun warga negeri yang merasa ketakutan ataupun tertekan.
semua kelihatannya mensyukuri bahwa akhirnya mereka memperoleh sebuah negeri yang pantas dibuat berteduh bagi keluarganya. Pagi hari itu, Balai Paseban Agung Istana Majapahit kelihatan sangat ramai. Di samping tokoh-tokoh Majapahit, hadir juga tokoh-tokoh wakil dari kerajaan-kerajaan kecil lain di daerah Jawa Timur, seperti Jenggala, Songkoriti, Sengguru, Lamajang, ataupun Blambangan. Hari itu, Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana akan mengumumkan siapa-siapa yang akan duduk sebagai pejabat-pejabat kerajaan Majapahit. Mereka yang hadir menengadahkan wajahnya begitu melihat Sang Ramapati berdiri dan berjalan ke arah mimbar. Rangga Lawe mendengus melihat tingkah laku orang yang sama sekali tidak disukainya itu. Nah, dengarkan semuanya, hei para hadirin. Baik hadirin yang merupakan tokoh-tokoh kerajaan Majapahit sendiri, maupun hadirin yang merupakan undangan dari daerah-daerah lain. Pagi ini, saya, atas nama Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana, Raja Majapahit, akan mengumumkan nama-nama mereka yang akan duduk sebagai pejabat kerajaan Majapahit. Seperti telah kita ketahui, bahwa banyak sekali tokoh-tokoh baik dari kalangan pemerintah ataupun dari kalangan rakyat jelata ikut berjasa mendirikan negeri yang bernama Majapahit ini. Untuk keperluan itulah kita sekarang berkumpul, karena Sang Prabu ingin terus menjalin kerjasama dengan beliau-beliau yang telah banyak berjasa. Mereka yang hadir di Balai Paseban Agung Istana Majapahit menahan nafas barang sejenak. Mereka melihat tangan Sang Ramapati meraih gulungan daun lontar. Di dalam gulungan daun lontar itulah tertulis nama-nama siapa saja yang nanti akan duduk menjadi pejabat kerajaan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Siapa sajakah yang nanti akan duduk sebagai pejabat kerajaan Majapahit? Dan apakah yang akan terjadi setelah pengumuman nama-nama itu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Puluhan kenangan masa lalu channel. Dalam seri ke-280 ini didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Ramapati, Rusli sebagai Rangga Lawe, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Ivonero sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Herman sebagai Wong Yin, Yanuar sebagai Ratanja, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati.
hati para hadirin yang duduk di atas lantai Paseban Agung Istana Majapahit berdebar-debar. Beberapa saat lamanya, mereka menunggu Sang Ramapati yang masih berdiri di atas mimbar. Sementara itu Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana duduk di atas tahta, ikut menyaksikan peristiwa penting tersebut. Bagi mereka yang namanya tercantum di dalam gulungan daun lontar, maka itu berarti mereka mendapat kepercayaan penuh dari raja untuk bekerja dan mengabdi kepada negara. Mereka berhak memperoleh jabatan resmi, dan mereka berhak mendampingi Sang Prabu dalam mengendalikan pemerintahan Majapahit. Bagi siapa saja di antara para hadirin yang namanya tercantum dalam gulungan daun lontar ini, maka sudah sepantasnya bersukacita, karena Sang Prabu berkenan menjadikannya sebagai pembantu setianya. Dan bagi mereka yang namanya tidak tercantum, masih bisa mengabdi kepada negeri Majapahit dengan cara yang lain. Jasa dan pengabdian bukan hanya bisa dilakukan dan dimiliki oleh para aparat pemerintah. Demikianlah. Saya hanyalah membacakan saja apa yang telah menjadi keputusan Sang Prabu. Semua nama-nama yang tersusun rapi di dalam gulungan daun lontar ini, Sang Prabu sendirilah yang mencantumkannya satu persatu. Beliau sendirilah yang telah memilih para pembantunya, sedangkan saya hanyalah membacakannya saja. Hening sejenak suasana di Paseban Agung Istana Majapahit. Sebagian besar di antara mereka menundukkan wajahnya ke lantai. Tapi tidaklah demikian dengan Rangga Lawe. Rangga Lawe yang duduk bersebelahan dengan Lembu Sora tetap menegakkan kepalanya, mengawasi Sang Ramapati dengan pandangan mata berbinar-binar. Sang Ramapati kemudian menolehkan kepalanya ke arah singgasana Sang Prabu. Dan Sang Prabu segera melampaikan tangannya. Nah, para hadirin sekalian, Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana telah berkenan agar saya segera mengumumkan nama-nama yang tercantum di dalam gulungan daun lontar ini. Berdirinya kerajaan Majapahit ini tidak bisa dilepaskan begitu saja dari jasa-jasa beliau, Tuan Arya Wiraraja, Adipati dari Kadipaten Sumenep. Karena itu, Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana berkenan mengangkat beliau sebagai Rekian Mantri Adhikara. Untuk menunaikan tugas-tugasnya sebagai penguasa tunggal di kerajaan Majapahit, Sang Prabu membutuhkan seorang pejabat yang disebut Rekrian Kanuruhan. Nah, Sang Prabu sudah memutuskan bahwa Empu Elam diangkat sebagai Rekrian Kanuruhan. Kemudian orang yang ketiga, seperti yang sudah kita ketahui semuanya, bahwa Ronggo Lawe adalah salah satu di antara para panglima perang Majapahit yang banyak berjasa, baik dalam peperangan melawan bala tentara Kediri maupun bala tentara asing dari kerajaan Mongolia. Peranan Ronggo Lawe tidak bisa dianggap enteng. Untuk itu, Sang Prabu berkenan mengangkat Ronggo Lawe menjadi Adipati Mancanegara di Subang. Rangga Lawe mendengus keras mendengar namanya disebut-sebut sebagai salah seorang pejabat kerajaan Majapahit. Nampak wajahnya membayangkan rasa tidak puas. Dia menoleh ke arah Lembu Sora yang duduk tepekur di sebelahnya. Bagaimana pendapatmu, Paman Lembu Sora? Apakah aku pantas menjadi seorang mantri mancanegara? Sudahlah Rangga Lawe. Itu sudah menjadi keputusan Sang Prabu. Kau harus menerimanya dengan senang hati. Itu sama saja aku telah dibuang jauh-jauh dari Majapahit, Paman Lembu Sora. Rangga Lawe, janganlah kau terpancing untuk menumbuhkan prasangka yang buruk.
Gusti Sangramawijaya pasti sudah memikirkan dan mempertimbangkan segala sesuatunya. Sudahlah. Mari kita dengarkan pengumuman berikutnya. Nah, sekarang mari kita dengarkan nama berikutnya dan jabatan apa yang akan diterimanya. Kita semua pasti sudah kenal baik dengan nama ini dan juga pemiliknya. Beliau adalah orang yang sekarang ini duduk tidak jauh dari singgasana Sang Prabu. Beliau mengenakan busana berwarna kuning dengan ikat kepala wulung. Nah, siapa yang tidak kenal dengan Nambi? Tentu semua orang sudah mengenalnya dengan baik. Nambi adalah orang yang sangat berjasa dalam pembangunan Majapahit. Bahkan Nambi telah ikut berjasa ketika Sang Prabu masih menjadi salah seorang pangeran Singasari yang waktu itu menjadi buron pemerintah Kediri. Nambi adalah orang yang dapat dipercaya kesetiaannya, pengabdiannya, dan kebersihan hatinya. Karena itu, saya kira keputusan Sang Prabu sangat tepat. Beliau, seperti yang tercantum dalam naskah Daun Lontar ini, telah mengangkat Nambi menjadi Rekrian Mapati Majapahit. 90-an kenangan masa lalu channel. Bagaimana menurut pendapatmu, Kamandano? Pendapat mengenai apa? Sekarang Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana sudah mempunyai tenaga-tenaga sebagai pembantunya. Apakah kau merasa puas dengan pengumuman yang dibacakan Paman Ramapati tadi pagi? Entahlah, Sekawuni. Aku tidak banyak mengetahui soal-soal pemerintahan. Kukira apa yang sudah menjadi keputusan Sang Prabu cukup adil dan bijaksana. Ada apa? Mengapa kau menanyakan soal itu? Tidak apa-apa. Aku hanya sekedar ingin tahu pendapatmu saja. Barangkali kau merasakan sesuatu yang kurang enak setelah pengumuman tadi pagi. Aku tidak begitu bernafsu menanggapi soal-soal seperti itu, Sakawuni. Aku cukup senang dan puas jika bisa mengabdi pada Gusti Prabu dan pada Majapahit. Jadi kau sudah merasa senang dan puas menjadi seorang Rekrian Rangga? Aku bahkan cukup merasa puas jika Gusti Prabu melorot kedudukanku menjadi salah seorang tamtama kerajaan. Sudah aku katakan, aku tidak begitu memikirkan soal-soal jabatan dan kedudukan, Sakawuni. Aku melihat ada sesuatu yang kurang enak di Balai Paseban Agung tadi pagi. Aku melihat Kakang Ranggalawe sepertinya bersungut-sungut. Kakang Ranggalawe memang sejak lama kurang menyukai Paman Nambi. Entahlah apa sebabnya. Ya, itu urusan mereka. Bukankah demikian, Kamandano? Memang, itu urusan mereka. Biar mereka sendirilah yang menyelesaikannya. Mungkin saja ada banyak orang yang kurang puas mendengar pengumuman yang dibacakan Paman Ramapati tadi pagi. Tapi pengumuman itu sudah sekaligus menjadi keputusan Gusti Prabu. Dan keputusan Raja tidak bisa diganggu-gugat. Jadi walaupun bagaimana, puas ataupun tidak puas, setiap orang harus menerimanya dan menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Ya. Oh ya, apa rencanamu sekarang ini, Kamandano? 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 Kau tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan? Apa, Sekawuni? Apa rencanamu sekarang ini? Aku tidak mempunyai rencana apa-apa. Semua orang pada pulang ke daerahnya masing-masing. Kakang Ranggalawe pulang ke Tuban bersama ayahandanya Arya Wiraraja. Paman Nambi pulang ke Lamajang menemui keluarganya. Kakang Kebo Anabrang juga pulang untuk menemui keluarganya. Katanya dia sudah rindu dengan Mahisa Teruna, anak laki-laki satu-satunya itu. Mereka nampaknya semuanya ingin istirahat setelah beberapa waktu lamanya terlibat dalam ketegangan perang. Iya, mereka memang pantas menikmati istirahat yang nyaman. Setelah sekian lamanya berjuang mati-matian, mereka bisa pulang ke rumah keluarganya masing-masing. Kau pun bisa pulang untuk menemui ibumu, Sakawuni. Tapi apa yang bisa aku lakukan sekarang ini? Keluargaku musnah sudah sejak lama.
Entahlah Sakauni. Tiba-tiba aku sangat merindukan Meisin. Di mana sekarang ini dia berada? Apakah dia masih hidup? Ataukah sebaliknya dia sudah pergi meninggalkan aku untuk selama-lamanya? Meisin. Di mana sekarang ini kau, Meisin? Desa Pasuruan I terletak di sebuah pantai bagian timur Pulau Jawa. Pulau itu bersebelahan dengan Desa Pasuruan II. Di sebelah barat Desa Pasuruan I dibatasi oleh Sungai Kadungan yang juga bermuara di pesisir pantai Pulau Jawa bagian utara. Desa Pasuruan I merupakan sebuah desa kecil, seperti desa-desa nelayan yang bertebaran hampir di seluruh pantai utara Pulau Jawa. Rumah penduduk masih sangat jarang, dan sebagian dataran ditumbuhi pohon-pohon yang bercirikan pohon-pohon pantai. Di pinggiran Desa Pasuruan I terletak sebuah pondok kecil. Pondok itu terbuat dari kayu-kayu hutan pantai, sedang atapnya terbuat dari rumput-rumputan yang dianyam. Di pondok itulah tinggal seorang tabib yang bernama Wong Yin. Tabib Wong tinggal di situ bersama seorang anak angkatnya yang bernama Ratanca. Ratanca? Ratanca? Apa yang kau lakukan di situ, nak? Lihat saja, Bapak Wong. Saya sedang belajar meramu obat. Lihat, Bapak Wong. Ya. Saya sedang meramu obat untuk sakit perut. Daun apa yang kau ramu itu? Daun galing-galing. Ya. Daun dadap merah. Ya. Segenggam rumput laut dan akar pohon bakau. Ya. Itu sudah benar. Kalau rumput laut susah dicari, kau bisa menggantinya dengan daun teratai. Ya. Tapi cara meramu obat sakit perut bukan begitu, Ratanca. Kalau cara meramunya salah, bukan obat yang akan kau berikan pada si sakit, melainkan racun. Jadi, apa yang saya lakukan ini keliru, Bapak Wong? Ya, sama sekali keliru. Kalau sampai ramuan obat itu kau berikan kepada orang, maka perut orang itu justru akan bertambah sakit. Dia bisa mencret-mencret, dan kotorannya akan bercampur dengan darah. Wah. Kalau begitu, berbahaya sekali, Bapak Wong. Ya, memang berbahaya sekali kalau kita salah meramu obat. Orang harus lebih dulu belajar bersungguh-sungguh sebelum meramu obat untuk si sakit. Pekerjaan seorang tabib yang sembrono bisa mengakibatkan si sakit kehilangan nyawanya. Hal itu sudah sering terjadi, Ratanca. Karena itu, kau harus berhati-hati. Jangan gegabah. Harus lebih dulu belajar dengan tekun. Obat sakit perut ini misalnya, daun galing-galing tidak bisa kau tumbuk begitu saja. Harus direbus lebih dahulu. Kemudian, airnya ditiriskan sampai kering. Tapi jangan sampai terkena sengatan matahari. Sebaliknya, daun dadap merah harus lebih dulu dijemur. Setelah dijemur, baru direbus. Sedangkan untuk meramu mereka, harus digunakan sebuah cupu seperti ini. Hah? Kau tahu cupu bukan? Tahu, Bapak Wong. Cupu seperti itu banyak sekali dijual di pasar-pasar. Sudahlah, Ratanca. Tinggalkan dulu soal obat-obatan itu. Besok atau pada kesempatan lain, aku akan mengajarimu. Dan kau harus memperhatikannya secara cermat, ya? Sekarang ini, carilah Nona Meisin. Kakak Meisin? Iya. Bukankah tadi Kakak Meisin bersama Bapak Wong? Iya, tadi dia bersamaku. Tapi kemudian dia minta izin untuk berjalan-jalan sebentar. Tapi sampai sekarang belum juga kembali. Cobalah kau cari dia. Aku masih sangat mengkhawatirkan keadaannya. Dia belum sembuh betul dari luka-lukanya. Baik, Bapak Wong.
Saya akan mencarinya. Ya. Bocah yang bernama Ratanja, yang bertubuh gempal dan agak pendek, bermata jeli dan berbinar-binar itu pun segera melompat ke halaman pondok. Sebentar kemudian dia sudah berlari-lari kecil meninggalkan pondok. Kakak Mesin! Kakak Mesin! Ratanja terus berlari-lari di sela-sela pohon hutan pantai. Tubuhnya timbul tenggelam di balik pohon-pohon yang besar. Kadangkala dia menyelinap di balik semak belukar, kemudian muncul lagi ke arah gundukan tanah, persis seperti seekor anak kijang yang berlari-lari mencari induknya. Kakak Mesin! Kakak Mesin! Ratanja menghentikan langkahnya. Sesaat dia menjadi ragu-ragu. Tak jauh dari tempatnya berdiri, dia melihat seorang wanita berpakaian sutra duduk di atas pasir. Wanita itu diam saja. Dia hanya duduk dan diam, sementara matanya memandang ke tengah laut lepas. Perlahan-lahan Ratanja mendekati wanita yang duduk terpekur di tepi pantai. Wanita itu kemudian menoleh. Wajahnya kelihatan sayu, murung. Wajah itu seperti diselimuti kabut kesedihan. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Siapakah wanita yang duduk di tepi pantai itu? Apakah dia Mesin? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Puluhan kenangan masa lalu channel.